Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Guru Indonesia. Yang terhormat, Bapak Ibu penguji ujian kerja PPG Guru Tertentu 2025. Perkenalkan, saya Didit Susanto SPD, mahasiswa guru tertentu 2025 dari Universitas Lambung Mangkurat, bidang pendidikan guru sekolah dasar. Nomor induk saya adalah 253011171095. Saat ini saya bertugas sebagai pendidik di SD Negeri 38 Sungai Raya yang beralamat Jalan Duta Raja Wali Kartika 3, Desa Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Ini adalah kartu identitas saya sebagai bukti keabsahan data diri saya. Video ini merupakan dokumentasi pembelajaran. Saya menggunakan pendekatan deep learning dalam proses mengajar. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu dan ketua kelas untuk mohon siapkan dan pimpin doanya. Persilahkan untuk Dava. Semuanya berdiri, beri hormat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ketua kelas Dava yang sudah memimpin doa kita hari ini. Apa kabar anak-anak semua ya? Alhamdulillah, sehat semua, luar biasa. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di kelas 5 dalam keadaan semuanya sehat. Sehat, alhamdulillah. Baik anak-anak, Bapak absen terlebih dahulu. Yang pastinya anak-anak tuh di rumah sudah makan belum? Sudah ya? Ya, pastinya sudah makan ya, karena setiap anak itu mau ke sekolah itu harus bangunnya pagi ya. Benar sekali. Jadi udah sarapan semua. Jadi udah siap benar mau belajarnya. Bapak absen dulu. Adeva, Aheng, Alesya, Amri, Andika, Bari, Christine, Umaira. Oh, tidak masuk. Keterangannya apa? Oh, sakit. Oke. Pasya. Dia masuk juga. Oh, sakit. Oke. Mesya. Oke, baik. Sudah semuanya. Ada temannya, ada 2 orang ya yang tidak masuk karena sakit. Kita doakan ya anak-anak semuanya supaya temannya itu cepat sembuh. Amin. Semoga mereka juga dapat kembali lagi di sekolah lagi, belajar seperti kita biasanya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Semuanya berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku hidup, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jadi kita hari ini belajar IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi pembelajaran kita itu sebelum pembelajaran yang sekarang yang kita ajarkan, kita kemarin sudah belajar juga. Bapak mengingatkan teman anak-anak bahwa kita belajar kemarin itu tentang apa sih?
Penglihatan. Tepuk tangan untuk Rangga. Selain penglihatan apa lagi? Iya, panca indera sama juga, iya benar. Bagian-bagian mata. Bagian-bagian telinga. Mantap semuanya pada ingat pembelajaran kemarin. Mau tahu anak-anak bahwa tadi kalian sudah makan. Mengapa kalian sudah makan di pagi hari? Agar tidaklah lapar. Apalagi? Biar tidak sakit. Benar lagi. Lebih fokus. Bentar. Oke. Untuk pembelajaran sekarang, yaitu kita belajar tentang ekosistem yang seimbang. Yang topiknya itu adalah rantai makanan. Apa sih itu rantai makanan? Oke, kita ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran itu yang kita pelajari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi melalui kegiatan mengamati video rantai makanan. Peserta didik dapat menyimpulkan pengertian rantai makanan dengan tepat. Jadi anak-anak menonton dulu video rantai makan yang terlebih dahulu, baru kalian menyimpulkan apa sih itu rantai makanan. Selanjutnya, peserta didik menjelaskan hubungan antara komponen ekosistem melalui contoh rantai makanan yang tepat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran lagi, Bapak mau kita ice breaking dulu supaya semangat belajarnya untuk pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Semuanya berdiri. Oke, Bapak pimpin ya untuk ice breakingnya. Yel kelas 5 ya, ingat ya. Yel kelas 5. Semangat kami kelas 5, tak pernah putus asa, rajin dan pantang menyerah, kelas 5 luar biasa. Kelas 5. Rajin, kreatif, bersemangat. Yes, yes, yes. Oke, duduk dan tepuk tangan untuk kita semua. Jadi anak-anak itu sudah dikelompokkan di masing-masing, punya kelompoknya masing-masing, sudah ada. Sebelum itu, kalian akan menonton video. Mari mengenal rantai makanan. Hai, aku Gigi, seekor tenggiling. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan cari peran mereka dalam rantai makanan ya. Sampai jumpa lagi. Oke, anak-anak tadi sudah menonton video animasi tentang rantai makanan, yang mana tadi kalian sudah menemukan apa-apa saja sih yang ada di rantai makanan itu tersebut. Tadi kalian sudah melihat apa-apa saja hewan yang ada di video tersebut. Ada tikus, ada ular, elang. Rantai makanan itu ada produsen,
konsumen sama pengurai. Apa sih itu produsen? Kelompok makhluk hidup yang dapat menghasilkan sendiri makanannya melalui fotosintesis. Jadi produsen itu dia bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan cara fotosintesis, yaitu dengan sinar matahari. Selain konsumen itu ada konsumen tingkat 1. Berarti ada konsumen tingkat 2. Pastinya dimakan. Tadi produsennya itu ada konsumen tingkat 1, dimakanlah dia itu rumput, si kelinci ini. Dan kelinci juga dimakan oleh ular. Jadi namanya konsumen tingkat 2. Iya, dan selanjutnya ular dimakanlah oleh elang. Jadinya konsumen puncak terakhir ya. Misalnya ada konsumen 2 dan konsumen 3 juga ada. Apa-apa saja hewan yang dimakannya lagi. Tapi di sini itu ada konsumen puncak aja dan dimakanlah si ular ini dimakan oleh elang. Terus elang ini bagaimana? Elang ini akan menjadi pengurai. Pengurai ini adalah elang yang makhluk hidup yang menguraikan sisa makannya, yaitu dia akan dia mati, berarti menjadilah pengurai. Pengurai ini jenisnya ada 3. Iya, ada cacing, bakteri, dan jamur. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tentang hewan yang dibagi makanannya juga ada herbivora, ada karnivora, dan omnivora. Apa sih herbivora? Hewan pemakan rumput, makan tumbuhan. Pemakan tumbuhan. Tepuk tangan untuk Dava. Terus kalau karnivora? Benar sekali, bisa semuanya, pemakan daging. Kalau omnivora? Pemakan tumbuhan dan daging. Herbivoranya. Karnivoranya? Hanya pemakan daging. Kucing, singa, elang. Apa sih hewan yang memakan daging dan pemakan sayur-sayuran itu? Ada ayam. Sekali, tepuk tangan. Mantap, hari ini pada bisa semua. Apa-apa tadi kan sudah menonton juga video pembelajaran kita hari ini. Terus kalian akan membuat proses rantai makanan itu tersebut. Nah, bagaimana sih kalian akan membuatnya? Bapak punya karton dan kalian juga akan membuat, gambarnya sudah ada, dan kalian juga sudah Bapak suruh bawa gunting, bawa lem, bawa. Ini ada gambar dan ada kertas karton. Nanti kalian lem dan sesuaikan urutannya. Perhatikan dulu jenis-jenis hewan dan tumbuhannya dulu. Perhatikan dulu, baru nanti kerjakan, belum ya? Diperhatikan dulu jenis hewan dan tumbuhannya. Perhatikan jenis hewan dan tumbuhannya. Perhatikan dulu anak-anak sebelum mengerjakan, perhatikan Bapak dulu. Di dalam tugas kelompoknya itu, kalian akan menggunting hewan-hewan dan tumbuhan yang di dalam rantai makanan itu. Kalian akan menempel yang mana sih hewan yang pemakan ini, tumbuhan yang ini makannya apa. Dan itu kalian akan menuliskan produsennya siapa, konsumennya siapa, atau ada konsumen tingkat 1, tingkat 2, atau tingkat 3, atau hanya 1, 2, dan konsumen puncak. Dan terakhir itu ada pengurai. Konsumennya yang mana? Simpan konsumennya. Ya, konsumennya. Ada yang menempel, temannya bantu, yang ada gunting, nanti temannya di situ bagi 2, gunting juga satunya. Ya, perhatikan dulu. Nanti ya nama kelompoknya juga ya. Nanti ditulis namanya masing-masing. Gunting bawa 1 aja di sini. Oh iya, nanti giliran ya. Ada yang menempel, lemnya ada, udah ada. Udah. Oke. Oh ya, nanti dilihat dari awal dulu prosesnya itu, yaitu konsumennya mana, produsennya mana. Nah, produsennya nanti kalian tulis
Jangan lupa tulis yang menarik mungkin untuk rantai makanan. Ini kreatif mungkin kalian membuatnya, sesuaikan dengan apa yang ada kalian pilih itu. Ini udah mantap nih, udah langsung produsennya. Ada tanaman produsennya untuk dimakan. Oke, untuk ada yang ngelem, kerja kelompoknya jangan lupa tulis rantai makanannya ya. Ditulis dengan kelompoknya juga, jangan lupa tulis kelompoknya. Di atasnya jangan lupa ya untuk membuat rantai makanan dan nama kelompoknya juga, agak besar dikit ya. Lemnya mana lemnya? Oh, lemnya minjam aja, lupa bawa. Oke, enggak apa, nanti pinjam ya temannya ya kalau udah selesai lem sini. Untuk kertas yang digunting-gunting itu sampahnya jangan sampai jatuh ya, harus jaga kebersihan. Ini harusnya di atas nih. Nah, di atas jangan lupa tulis rantai makannya, ini ditulis juga nama produsennya apa. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? Akan Bapak ajak kelompok siapa dulu terlebih dahulu yang akan maju ke depan. Kelompok 4 dapat tepuk tangan. Simak teman yang akan presentasi. Kita mulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan memperkenalkan, nama saya Dapa, nama saya Rohim, nama saya Alesa, nama saya Cindy, nama saya Yasmin. Kelompok kami akan mempresentasikan proses rantai makanan. Yang pertama-tama rumput. Produsen rumput dimakan oleh kelinci, konsumen 1. Kelinci dimakan oleh serigala, konsumen 2. Serigala dimakan oleh harimau, konsumen puncak. Dan harimau menjadi pengurai. Sudah paham belum penjelasannya? Ada tanggapan? Tidak? Paham? Paham. Oke. Baru ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Terima kasih kelompok 4. Silakan duduk kembali. Silakan kelompok 2. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari rantai makanan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya Meisha, saya Christine, saya Andika, saya Diki, saya Gabriel. Dan kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Proses rantai makanan di sungai. Oh, yang di sungai. Pertama, produsen, yaitu ganggang dimakan oleh ikan konsumen 1. Lalu konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2, yaitu bangau. Bangau dimakan dengan konsumen puncak, yaitu buaya. Setelah itu buaya mati menjadi pengurai bakteri, jamur, dan cacing. Segitu saja. Terima kasih. Jelas ada tanggapan enggak? Tidak ada? Jelas? Jelas. Oke, akhiri. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan kami. Selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih kembali. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan memperjelaskan rantai makanan. Sebelum itu kami perkenalkan nama kelompok kami. Saya Rangga, saya Bagi, saya Rifki, saya Amri, saya Adilka, saya Aira. Oke, kelompok kami akan presentasikan rantai makanan. Produsen tumbuhan hijau yaitu rumput bisa menghasilkan makanannya sendiri dari matahari dan air.
produsen tumbuhan hijau yaitu rumput dimakan oleh konsumen satu yaitu belalang. Belalang dimakan oleh konsumen dua yaitu katak. Katak dimakanlah oleh konsumen tiga yaitu ular. Ular dimakan oleh konsumen puncak yaitu elang. Elang mati menguraikan dekomposer yaitu jamur dan bakteri. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memperkenalkan nama kelompok kami yaitu Reza, Abi, Ilham. Reheng, Hana, Kami akan mempresentasikan proses rantai makanan yaitu padi dimakan burung pipit yaitu konsumen satu. Burung pipit dimakan konsumen dua yaitu musang. Musang dimakan konsumen puncak yaitu elang. Elang menguraikan makanannya yaitu jamur bakteri cacing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir kita. Mantap, bagus. Sudah juga penjelasannya mantap. Ya, 2 orang aja untuk yang. Oke, ini juga sama. Ada di sini. Di sini tempatnya agak luas. Apa ini mantapnya? Oke, ya. Oke, dari proses kalian mengerjakan dari kelompok tadi sudah selesai. Yang mana kalian sudah mempresentasikan proses rantai makan. Nah, setelah itu kita akan menyanyikan proses lagu rantai makanan supaya kalian bahagia karena sudah selesai mengerjakannya. Nanti kalau udah dengarkan nanti kita sama-sama menyanyikan sama-sama. Oke, dengarkan. Ayo kawan kita belajar mengenal rantai makanan. Ada konsumen satu, konsumen dua, juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Belajar tentang rantai makanan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak mau niat tepuk semangat lagi untuk kita belajarnya lebih proses tadinya udah selesai belajar, kita tepuk semangatnya. Tepuk semangat. 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 Jadi Bapak akan mengevaluasi tentang apa-apa saja sih yang belajar kita tadi tuh. Bapak maunya kalian itu tahu, bukan hanya belajar saja, tapi tahu apa sih itu rantai makanan, yaitu proses makan dan dimakan. Terus apalagi, apa-apa saja isinya, ada produsen, ada konsumen, ada puncak. Itulah dia. Juga sama kalian tadi kan sudah presentasi, sudah tahu, berarti paham ya semuanya? Paham dari proses tadi. Kalian juga tahu, kalian juga kita sebagai manusia juga perlu makan. Oke, untuk itu Bapak akan menanyakan kalian tentang pelajaran kita hari ini, yaitu apa sih pelajaran hari ini yang paling berkesan untuk kalian kerja kelompok tadi? Apa? Ada senang, seru, bergembira. Kita bisa tahu apa sih itu rantai makanan, sudah tahu. Apalagi bersosial, bekerja sama, bermasyarakat, berdiskusi. Tepuk tangan yang sudah pandai hari ini untuk pelajaran kita. Bagaimana cara kalian bisa membuat tadi itu? Karena bekerja kelompok, karena bekerja sama,
bergotong royong, apalagi berdiskusi. Tepuk tangan lagi. Apa yang bisa kita lakukan setelah kita sudah belajar tentang rantai makanan? Bisa jadi tahu tentang rantai makanan. Bisa mengerjakan soal tentang rantai makanan. Apa? Bisa menjadi pintar. Tepuk tangan. Kita simpul sama-sama ya. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan. Tadi juga ada ada beberapa dari rantai makanan. Ada produsen, konsumen dan pengurai. Produsen itu tumbuhan yang bisa menghasilkan sendiri. Konsumen tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Dan pengurai, hewan yang mati jadi pengurai lah menjadi sebuah bakteri. Apa saja sih bakterinya tadi? Bakteri, jamur, sama cacing. Tentang jenis-jenis herbivora, yaitu makanan tumbuhan atau sayur-sayuran. Itu herbivora yang hijau-hijauan, ya. Kalau karnivora tadi apa? Daging. Pemakan daging. Tadi juga ada omnivora. Apa? Makan segalanya, itu makan daging sama makan tumbuhan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Jadi anak-anak, dari proses pembelajaran kita tadi sudah sampailah kita dalam penutupan untuk berakhirnya proses pembelajaran. Tapi sebelum itu, Bapak akan mengingatkan kembali bahwa untuk pelajaran berikutnya kita akan belajar tentang proses lagi. Proses apa tuh, Pak? Akan belajar proses jaring-jaring makanan. Nah, tadi itu kan rantai makanan. Kalau jaring-jaring makan itu pasti banyak lagi yang akan dimakan. Siapa sih makan ini, siapa sih? Itu ya penting. Jadi tadi sudah kita belajar tentang rantai makanan. Nanti pembelajaran berikutnya yang kita akan belajar itu adalah proses dari jaring makanan. Terus nanti juga ada piramidanya, rantai piramidanya berbentuk kerucut seperti itu. Nanti gimana perasaannya kalau sudah belajar seperti ini? Seru kan? Bagus kan? Enak kan belajarnya? Bisa kelompok juga. Jadi kita kalau udah belajar seperti ini, benar ada kalian berdiskusi sama temannya. Jadi kita sama temannya juga tidak ragu lagi. Misalnya nanti minggu berikutnya itu anak-anak lagi beda sama kelompoknya. Biar kalian bertukar pikiran. Bapak mohon dicek-cek dulu. Ada sampah enggak nih? Di bawah-bawahnya, kalau ada dibuang di tong sampahnya. Kalau udah rapi juga sama kerapiannya, jangan lupa supaya kelihatan keluar kita sudah pulang itu rapi sekali. Berarti anak-anak ini benar-benar rapi, belajar dengan tertib di dalam kelasnya. Bagus anak seperti itu. Kalian dilihat orang tua juga bagus. Anak saya di dalam sekolah itu benar-benar rapi. Ya, udah periksa? Siap? Oke, udah siap. Udah siap semuanya. Oke, dimulai. Siap, hormat, selamat siang, Pak Guru. Selamat siang semuanya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, anak-anak, berakhirnya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Hari ini memang mantap. Kalian presentasinya, dari kalian bekerja samanya bagus, setiap kelompoknya tertib. Jadi nanti kalian akan pulang dan jangan lupa ya, pulangnya hati-hati bagi yang jalannya di pakai sepeda. Kalau motor juga hati-hati. Kalau belum nyari jemputan, anak-anak nanti tunggu dulu ya. Paham semuanya? Oke. Terima kasih, Pak Guru.
Terima kasih anak-anak. Bapak juga doakan kalian semoga sukses semuanya. Oke, anak-anak, berakhirnya pembelajaran kita hari ini. Bapak tutup dengan kata hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.